Nah, kalau Jakarta sudah bersih, sudah kinclong, saatnya kita akan lihat kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi Waze. Kita akan langsung ke kawasan Jakarta Selatan di Tol Tebet yang mengarah ke arah Semanggi. Bisa kita lihat saat ini keadaan cukup padat, tapi masih dibilang lumayan oke lah. Karena jam masih menunjukkan pukul 6:30, masih oke sekitar 20 km per jam kecepatan yang bisa Anda lajukan di sini. Sedangkan kalau di luar masih terpantau lancar, tapi ada sedikit sendatan ini kira-kira di setelah Dewi Sartika. Tapi di sini bisa dilihat juga ada beberapa ikon polisi. Bapak polisi yang sedang berjaga-jaga, ini biasanya kalau berjaga-jaga di jalan tol seperti ini, Anda harus waspada nih. Karena Anda tidak boleh menggunakan bahu jalan, karena biasanya yang ditangkap itu yang menggunakan bahu jalan. Karena yang menggunakan bahu jalan itu juga kadang-kadang membuat makin macet, karena biasanya kalau melihat polisi, mereka langsung berhamburan untuk masuk ke jalur yang sebenarnya. Jadi itu pantauannya tidak boleh menggunakan. Dan kalau kita lurus terus, kita juga bisa melihat ke arah Kuningan, ini masih 16 km per jam. Cukup padat, tetapi setelahnya sudah sedikit lebih ringan. Karena di sini bisa dilihat agak kuning, which means 35 km per jam. Jadi Anda bisa melaju dengan lumayan kencang lah. Mungkin nggak kencang-kencang amat, karena nggak ada yang bawa mobil sport mungkin kalau hari Jumat ya. Jangan dulu, nanti aja hari Minggu lebih enak. Nah, itu dia kira-kira pantauannya kalau di sekitar jalan tol dalam kota. Sementara itu kita akan melihat yang bukan jalan tol, kita akan melihat ke arah Pasar Minggu yang menuju ke Pancoran. Nah, ini sudah menjadi apa ya, ini bukan kaget lagi kalau melihat jalanan seperti ini di hari Jumat pagi. Karena di sini cukup padat sekali, apa itu kata-katanya? Memang padat, 9 km per jam saja Anda bisa lihat di sini. Ini yang ke arah Pancoran, ini biasanya memang mengarah ke arah Kuningan dan juga mungkin Sudirman karena banyak sekali perkantoran di sekitar sana. Ini mungkin kalau misalnya Anda mau ke arah perkantoran, mungkin Anda bisa melihat nih ada beberapa alternatif sebenarnya di sini. Ada banyak sekali jalan-jalan kecil, mungkin Anda bisa melewati jalan-jalan tikus atau jalan-jalan tikus yang nantinya juga pasti akan ke arah Mampang gitu. Jadi mungkin bisa melihat ke sana dan mencarilah jalan-jalannya, kan banyak gitu. Jadi jangan stuck di 9 km per jam saja, nanti kapan sampainya. Tapi ya sudahlah, memang Jakarta begitu. Tapi itulah tadi pantauan di beberapa titik di Jakarta. Dan karena musim hujan telah tiba, pengendara ini diimbau untuk berhati-hati di beberapa wilayah di Jakarta Selatan yang rawan pohon tumbang, seperti misalnya di Kebayoran Baru, di Cilandak, dan juga Mampang. Dan kalau misalnya diingat, beberapa waktu lalu nih ya teman-teman, mungkin sekitar bulan-bulan Januari, Februari tahun lalu gitu ya, di Mampang tuh salah satunya juga banyak banget pohon tumbang. Dan juga kalau kalian sering lewat Walter Monginsidi, Walter Monginsidi kan, itu juga beberapa pohon tuh memang sudah tua kan. Waktu itu tuh juga sempat jatuh dan itu menyebabkan kemacetannya tuh jauh banget dari sebelum itu. Atau papan reklame juga berbahaya. Kemarin itu kan kita baru juga mendapatkan kelas atau apa ya istilahnya kelas gitu dari BMKG kan. Nah, ternyata memang kalau misalnya di Indonesia itu yang paling berbahaya yaitu Shanas, Adrian, angin yang tiba-tiba yang vuk gitu yang bisa menumbangkan pohon dan juga papan reklame. Gitu. Ketimbang yang katanya puting beliung gitu. Itu malah yang tadi kamu bilang lebih berbahaya ya, efek merusaknya ya. Makanya mendingan kalau misalnya emang hujan gitu ya, kalau tidak perlu amat ya di rumah aja. Setuju. Di rumah pakai gadget kan enak tuh biasanya ya. Kita bisa connect gitu dengan dunia luar. Siapa tahu bisa berbisnis juga. Wah, udah pasti. Apalagi kan zamannya sekarang memang sudah online shopping, bisnis juga banyak lah dari situ. Online shopping. Yes. Itu bahagia banget tuh saya kalau online shopping. Marisa suka nggak? Belum, aku belum. Kayaknya kamu harus ngajarin dulu deh. Aku harus kelas dulu sama kamu.